Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizka Zahra dengan NIM 2003169 dari jurusan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif data berkelompok secara manual dan menggunakan aplikasi RStudio. Nah, pengertian statistika deskriptif sendiri adalah statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data hasil penelitian, tetapi tidak untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas terhadap ciri-ciri populasi. Secara garis besar, kegiatan statistika deskriptif meliputi mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan analisis sederhana. Nah, ada contoh kasusnya. Diberikan tabel berisi data berkelompok frekuensi nilai matematika murid kelas 11 SMP XX seperti di samping. Selanjutnya, tentukan mean, median, modus, kuartil, jangkauan, varians, dan buat grafik histogram serta scatter plot dari data tersebut. Nah, yang pertama ada mean. Mean atau rata-rata sendiri adalah salah satu ukuran gejala pusat dan dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Untuk menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Bisa lihat di sini rumus dari rata-rata, yaitu X bar. Rata-rata dilambangkan dengan X bar, yang rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi dibagi dengan N, di mana F sendiri merupakan frekuensi data, X adalah data penelitian, dan N adalah jumlah data. Jadi bisa dihitung rata-rata dari data tersebut, yaitu X bar sama dengan 3 dikali 60, di mana 3 adalah frekuensi dari nilai 60, begitu seterusnya sampai nilai 100 dibagi dengan 20. Jadi didapat X barnya adalah 77. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal, dan median dapat disebut juga sebagai kuartil kedua dari data atau Q2. Untuk rumus dari data median sendiri ada dua, yaitu rumus data ganjil dan rumus data genap. Jadi untuk rumus data ganjil yaitu median sama dengan data ke 1/2 dikali N plus 1. Untuk data genap, mediannya adalah data ke 1/2 dikali N/2 ditambah N/2 plus 1. Nah, untuk mencari median dari data yang udah diberikan di awal, kita awalnya mengurutkan dulu ya datanya. Dan karena data yang diberikan berjumlah genap di mana N sama dengan 20, maka kita pakai rumus data genap dari yang sebelumnya. Jadi didapat medianya merupakan data ke 1/2 dikali N/2 ditambah N/2 plus 1. Dan didapat medianya merupakan 1/2 dari 21, yaitu 10,5. Dan karena yang didapat adalah data ke 10,5, sehingga medianya merupakan data ke 10 ditambah data ke 11 dan dibagi dengan 2. Jadi data ke 10 dari data ini yaitu 70, dan yang data ke 11 adalah 80, sehingga medianya adalah 150 dibagi 2 yaitu 75. Nah, selanjutnya ada modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Untuk rumus, tidak ada rumus pasti untuk mencari modus, namun modus dapat dilihat langsung dari data. Dan untuk data yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu data nilai matematika kelas 11 SMP XX, dapat dilihat bahwa nilai 70 muncul 7 kali, yang mana nilai tersebut merupakan nilai yang sering muncul. Sehingga modus dari data tersebut adalah nilai 70. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil sendiri adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 4 bagian sebaran yang sama. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, untuk rumus kuartil dibagi menjadi 4. Yang pertama itu data ganjil, di mana N plus 1 habis dibagi 4. Dan untuk data ganjil, namun untuk kasus di mana N plus 1 tidak habis dibagi 4. Dan untuk yang ketiga ada kasus di mana data genap dan N habis dibagi 4. Untuk kasus terakhir ada data genap, tapi N-nya tidak habis dibagi 4. Nah, untuk mencari kuartilnya, kita urutkan lagi data tabel nilai matematika kelas 11 SMP XX.
Dan karena datanya berjumlah genap, di mana N sama dengan 20, dan 20 kan habis dibagi dengan 4. Maka rumus yang kita gunakan yaitu rumus ketiga tadi, di mana Q1-nya seperti ini. Sehingga didapat kuartil-kuartil data tersebut adalah Q1 sama dengan setengah data ke 20 per 4 ditambah data ke 20 per 4 ditambah 1. Berarti kan setengah dari data ke 5 ditambah data ke 6. Dan data kelima dari data ke 6 di data ini adalah 70, sehingga Q1-nya didapat setengah dikali 70 ditambah 70, dan kuartil satunya adalah 70. Berlaku juga dengan Q2-nya, di mana Q2-nya didapat 75 dan Q3-nya didapat 85. Selanjutnya ada jangkauan atau range ya. Jangkauan juga disebut rentang yang dinyatakan dengan huruf J. Jangkauan adalah selisih dari data atau datum terbesar dikurangi dengan data atau datum terkecil. Rumusnya bisa dilihat di sini, yaitu J atau jangkauan sama dengan X max min X min. Jadi X ini adalah data terbesar dan X min adalah data terkecil. Dari data yang diberikan, dapat dilihat bahwa nilai tertinggi atau X max adalah 100 dan nilai terendah atau X min adalah 60, sehingga J-nya yaitu X max yaitu 100 dikurangin dengan 60 atau X min, sehingga jangkauan dari data ini adalah 40. Selanjutnya ada varians. Varians didefinisikan sebagai nilai yang mendeskripsikan seberapa besar data tersebar dari nilai rata-ratanya. Oleh karena itu, nilai varians yang besar menggambarkan sebaran data yang besar dan jauh dari nilai rata-ratanya. Untuk rumusnya sendiri yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari XI min X bar atau rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N-1, di mana S kuadrat ini merupakan lambang dari varians, dan X ini adalah data, X bar adalah rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Jadi, varians dari data yang diberikan bisa dicari dengan 3. 3 ini merupakan frekuensi dari nilai 60 dikurangi dengan rata-rata. Berlaku juga dengan nilai 70 yang memiliki frekuensi 7, dan seterusnya hingga nilai ke 100. Lalu dibagi dengan 20 min 1, di mana 20 merupakan banyaknya data. Setelah perhitungan, didapat S kuadratnya atau variansnya adalah 148,421. Nah, selanjutnya ada grafik histogram. Grafik histogram merupakan grafik yang berbentuk balok atau segi empat yang juga sering disebut bar chart atau bar plot gitu ya, dan digambarkan atas dasar distribusi frekuensi dari sekumpulan data tertentu. Grafik histogram ini dibagi atas dua sumbu, yaitu vertikal atau Y menggambarkan nilai frekuensi dan horizontal atau X menggambarkan kelompok data atau kelompok interval. Dan grafik scatter plot yang sering juga disebut dengan grafik sebar adalah penggunaan titik-titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk titik data individual. Scatter plot digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya kita ke perhitungan menggunakan RStudio. Nah, udah di R, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data yang diberikan ke R ini dengan cara X sama dengan C dalam kurung. Data tadi kan 60-nya ada 3 ya, frekuensinya berarti 60. Lalu 70-nya ada 7. 80-nya ada 5. 90-nya ada 3. Dan 100-nya ada 2. Lalu kita enter, dan yang pertama akan kita cari yaitu mean atau rata-ratanya. Dicari dengan menuliskan sintaks mean dari X. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat bahwa mean dari data ini betul ya 77. Lalu yang kedua kita akan mencari median. Median dari X. Nah, bisa dilihat juga bahwa median atau nilai tengah dari data ini adalah 75. Selanjutnya kita akan mencari modus atau data yang sering muncul. Dicari dengan menggunakan sintaks seperti ini. Mode sama dengan function dari X, tutup buka kurawal, kita enter. Lalu kita ketik Yuki X sama dengan unique
dari X. Enter lagi, tab sama dengan table dari X. Lalu sort Yuki X. Ditulis tab sama dengan max dari tab. Kita enter, kita tulis tutup kurawal, lalu kita ketik mode dari X. Nah, didapat mode atau modus dari data ini adalah 70. Selanjutnya, kita akan mencari nilai kuartil. Nilai kuartil bisa didapat dengan menuliskan sintaks kuantil dari X. Kita enter. Nah, bisa lihat di sini, 25% merupakan Q1 atau kuartil 1. Dan 50% di sini merupakan Q2 atau kuartil 2 atau median, yaitu 75. Dan 75% di sini merupakan Q3 atau kuartil 3 yang berupa 82,5. Selanjutnya, kita akan mencari range atau jangkauan. Dengan menuliskan sintaks range dari X. Nah, kalau misalkan kita hanya menuliskan range dari X, yang muncul hanya nilai minimal dan maksimal dari data, yaitu 60 dan 100. Untuk mencari range yang merupakan hasil dari pengurangan nilai maksimal dan nilai minimal, ditulis dengan menuliskan sintaks seperti berikut. Range titik data sama dengan function dari X. Kita buka kurawal, lalu max dari X dikurangi dengan min dari X. Kita enter, kita tutup kurawal, kita enter lagi, lalu kita tulis range titik data dari X. Oh, aku salah nulis, berarti kita harus nulis range titik dat dari X. Nah, didapat range dari atau jangkauan dari data ini adalah 40, yaitu 100 dikurangi 60. Selanjutnya, kita akan mencari varians dari data tersebut. Didapat dengan menuliskan sintaks var dari X. Nah, didapat variansi dari data ini adalah 148,421. Kalau misalnya di sini 4.200 ya, karena 4 digit. Lalu selanjutnya kita akan mencari grafik, histogram, dan scatterplot dengan RStudio ini. Kita clear console dulu biar lebih jelas. Bersih lagi. Selanjutnya untuk mencari grafik, histogram, dan grafik scatterplot menggunakan RStudio. Yang pertama kita lakukan yaitu mengetik ulang data yang diberikan. Yang pertama aku akan menulis nilai MTK. C ada 60, 70, 80, 90, dan 100. Selanjutnya ada variabel frekuensi. 60-nya ada 3, 70 ada 7, 80-nya ada 5, 93, dan 100 ada 2. Lalu kita enter. Dan untuk mencari grafik histogram bisa dituliskan dengan menggunakan sintaks barplot dari frekuensi nilai dan nilai MTK. Oke, lalu kita enter. Nah, grafiknya muncul di sebelah kanan bawah dari RStudio. Bisa dilihat bahwa di sini merupakan frekuensi dan di sini merupakan variabel dari nilai MTK-nya. Bisa lihat ya, 60-nya ada 3, 70 ada 7, dan seterusnya sampai 100. Untuk selanjutnya, untuk mencari grafik scatterplot bisa ditulis dengan sintaks plot dari nilai MTK dan frekuensi nilai. Bisa enter langsung. Kita enter. Nah, sekarang yang muncul adalah grafik scatterplot dari data. Untuk di sini adalah variabel frekuensi dan di sini merupakan variabel dari nilai MTK. Bisa dilihat persebaran dari titik-titik scatterplot ini. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi statistika deskriptif ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.